Jadi inilah rangkuman transaksi-transaksi yang sudah kita bahas tadi, tetap dalam konteks aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Dari transaksi tadi muncul komponen dalam aset yaitu cash, account receivable, supplies, equipment. Kemudian di liabilitas ada account payable. Dalam ekuitas ada transaksi yang berhubungan dengan share capital. Kemudian yang berhubungan dengan retained earning. Retained earning itu muncul karena tadi kan ada transaksi terkait revenue, expense, dan dividen. Dari semua transaksi yang sudah kita bahas tadi, kita belum membahas supplies. Seharusnya nilai supplies bertambah 1.600 pasti dari transaksi. Supplies bahasa Indonesianya adalah perlengkapan. Perlengkapan itu bahan habis pakai, contoh kertas, tinta, ballpoint. Intinya mereka pasti habis dipakai atau digunakan kurang dari 1 tahun, bahkan 1 hari saja sudah habis. Kemudian kita lihat di sini, supplies bertambah sebesar 1.600. Berarti perusahaan beli perlengkapan sebesar 1.600. Sekarang pertanyaannya, tunai atau kredit? Apakah Anda melihat ada kas yang berkurang karena supplies? Tidak ada. Ternyata di sebelah kanan ada account payable bertambah sebesar 1.600, yang berarti perusahaan beli supplies secara kredit. Dari ilustrasi tadi, jika kita hanya diberikan data seperti slide ini, kita bisa kan menceritakan transaksinya apa. Hanya dengan melihat tabel ini kita bisa melihat di contoh transaksi nomor 8 bahwa terdapat pelunasan hutang usaha sebesar 250 euro. Hanya dengan melihat transaksi nomor 6, kita bisa melihat ada pendapatan sebesar 3.500 yang dibayar secara tunai 1.500 dan sisanya kredit. Menarik kan? Di sini juga kita tahu jumlah masing-masing komponen, sehingga jika kita jumlahkan aset menjadi 18.050 dan kanan menjadi 18.050, inilah yang dikatakan balance atau sama antara jumlah kiri dan kanan. Upaya untuk membuat sama jumlah kiri dan kanan ini mudah asalkan ketika setiap transaksi tadi kita benar menerapkan persamaan dasar akuntansi dan tentunya tergantung dengan ketelitian dan keakuratan kita dalam menghitung. Jika itu terpenuhi, pasti jumlah sisi kiri dan sisi kanan akan sama. Tapi perlu diketahui, jika jumlah kiri dan kanan sama belum tentu itu benar. Kenapa? Saya ilustrasikan begini contohnya. Transaksi pertama kan kita menerima kas dalam bentuk modal saham sebesar 15.000. Tapi kemudian kita salah dengan menulis 10.000 di kas dan 10.000 di share capital. Kiri dan kanan tetap sama kan, balance. Tetapi angka yang kita tulis sama. Ini menyebabkan kas dicatat terlalu tinggi karena seharusnya kan kas berkurang sebesar 15.000 bukan 10.000. Kemudian di aspek lain, kesalahan tadi akan menyebabkan share capital dicatat terlalu rendah. Atau kita benar menulis 15.000 di kas, tapi di sisi kanan kita masukkan 15.000 sebagai pendapatan sehingga menambah ekuitas. Ini akan menyebabkan balance atau seimbang kiri dan kanan, tapi catatan kita salah. Hal ini akan menyebabkan share capital kita dicatat terlalu rendah dan pendapatan dicatat terlalu tinggi. Jadi kita harus benar-benar teliti ketika menganalisis transaksi kemudian mencatatnya. Kita juga harus tahu apa saja transaksi yang tergolong aset, apa saja transaksi yang tergolong liabilitas, dan apa saja transaksi yang tergolong ekuitas. Atau lebih detailnya, kita harus paham apa saja transaksi yang bisa disebut sebagai cash, account receivable, supplies, equipment, account payable, share capital, revenue, expense, dan dividen. Silahkan banyak berlatih terkait persamaan dasar akuntansi ini. Ketika Anda banyak berlatih, Anda juga berlatih untuk teliti ketika mengerjakan sehingga Anda bisa menghasilkan persamaan dasar akuntansi dengan angka yang benar. Kita sudah mempelajari persamaan dasar akuntansi, seharusnya kita masuk ke materi penjurnalan, tapi sebelum itu penting bagi kita untuk memahami materi laporan keuangan atau financial statement, karena materi ini masih berhubungan dengan apa yang sudah kita bahas di sesi ini.